Ada haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Semua baik, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 ini, perikopnya di atas mengatakan Abram di Mesir. Kita harus garis bawahi, Abraham pada saat itu belum berubah nama menjadi Abraham, tetapi Abram. Dan istrinya Sarah juga belum berubah nama. Abram. Kenapa Abram pergi ke Mesir? Karena terjadi kelaparan yang hebat di tempat tinggalnya Abraham, yaitu di tanah Kanaan pada saat itu. Kita mundur sedikit di pasal yang ke-12 ini, ayat yang pertama saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari seluruh dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah berfirman kepada Abram pada saat itu, supaya dia meninggalkan negerinya yang bernama Ur Kasdim. Abraham sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah penyembah berhala. Dan papanya Tera juga penyembah berhala. Tetapi oleh belas kasih anugerah Tuhan, Tuhan memanggil dia untuk menjadi bapak segala bangsa. Dan Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah, keluarlah dari negerimu itu. Pergilah, keluarlah dari penyembahan berhala, dari kebiasaan lama, dari hal-hal yang lahiriah. Tinggalkan itu dan mengikuti perintah Tuhan. Dan kita tahu Abraham tinggalkan semua itu. Dan dia pergi mengikuti apa maunya Tuhan. Dimulai satu babak yang baru. Dari hidup di luar Tuhan, dari hidup penyembahan berhala, hidup kedagingan, dia memulai babak yang baru, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, babak baru dalam kehidupannya, dia harus meninggalkan segala-galanya yang bersifat lahiriah,
yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pergi. Pergi. Sebagai orang percaya, saya juga mau mengatakan pada pagi hari ini, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya, hal yang sama juga Tuhan lakukan. Hal yang sama juga Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Tinggalkan kebiasaan lamamu, tinggalkan kedaginganmu, tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Fokusmu beralih kepada babak baru, yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup seturut kehendak Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan memanggil Abram dan menyuruhnya keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya. Tinggalkan semua itu. Dan Abraham pergi meninggalkan Ur Kasdim beserta dengan istrinya. Sarai istrinya dan Lot keponakannya. Mereka pergi. Mereka bawa harta benda mereka dan beberapa budak pada saat itu pergi. Tujuan mereka yang pertama, mereka berjalan ke tanah Negeb. Negeb ialah suatu wilayah padang pasir di Israel pada saat itu. Tetapi kita melihat ketika mereka pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, terjadi kelaparan di negeri itu. Di Israel Selatan, daerah Negeb, terjadi kelaparan. Kelaparan yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya membuat satu penafsiran. Mungkin pada saat itu Abraham ngomong atau bilang kepada dirinya, Tuhan, aku sudah mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Keluar dari negeriku. Iya, aku sudah lakukan. Dia mungkin berkata, aku sudah pergi. Aku sudah menuruti perintah-Mu Tuhan. Tetapi kenapa Engkau izinkan kelaparan terjadi di negeri yang Engkau tunjukkan ini kepadaku? Kenapa? Why? Kenapa Tuhan? Aku sudah taat. Aku sudah melakukan perintah-Mu, tetapi kenapa kelaparan terjadi? Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang demikian, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga. Tuhan, bukankah aku sudah menyenangkan hati Tuhan? Aku coba untuk melakukan yang berkenan kepadamu Tuhan. Tetapi mengapa kesulitan-kesulitan, sakit penyakit, masalah, pencobaan, tekanan hidup, atau kelaparan terjadi menimpa diriku? Kenapa Tuhan? Saya ngomong-ngomong sama hamba Tuhan yang ada di Langkat. Dia melayani di daerah pedalaman Langkat, di hutan kelapa sawit. Haleluya.
Sekelilingnya pohon sawit, cuman ada gereja GPDI Langkat. Sepi, senyap, tidak ada apa-apa. Di tengah hutan. Setengah jam dari tempat pelayanan ini baru ada kampung. Disitulah orang-orang pekerja sawit atau pemungut sisa-sisa sawit yang jatuh, itu pekerjaan mereka. Sebab di hutan sawit, perkebunan kelapa sawit, ketika orang perkebunan itu ambil buah sawit, kadang-kadang ada yang jatuh, 1, 2 itu terlewatkan. Jatuh. Nah, inilah menjadi pekerjaan jemaat yang ada pada saat itu. Mereka coba ambil itu sisa-sisa yang jatuh, mulai pagi sampai sore. Nanti kalau ada 1 keranjang, mereka bawa pulang, lalu mereka jual. Ini penghasilan mereka. Dan si hamba Tuhan ini bilang, kami hidup di dalam kesederhanaan, di tengah hutan. Kalau ada ular datang, kami tangkap, kami potong ular ini, kami makan. Enak katanya daging ular. Kalau ada tupai, tupai dimakan. Kalau ada burung, burung hantu pun kami makan katanya. Semua yang terbang dan merayap, yang mampir di gereja ini kami sikat habis. Apalagi RW. Memang RW dasar RW. Enaknya minta ampun toh. Pak Ernawa salah apa sedikit-sedikit RW Pak. Oh iya. RW Pak. Memang enak. Enak enggak RW? Sisilia enak, pernah makan RW enggak? Enggak pernah? Waduh. Temennya Margaret ya? Pernah makan RW? Enggak pernah juga. Aduh, Pak Erno, mereka diajarin makan RW supaya tahu rasanya. Gitu tuh. Hidup di dalam kesederhanaan. Hamba Tuhan ini. Uang tak punya, persembahan terbatas. Secara lahiriah, dia mungkin berkata seperti Abraham, Tuhan, aku sudah melayani di daerah pedalaman ini. Hidup apa adanya, makan apa adanya. Aku mulai sungguh-sungguh setia. Tetapi mengapa ini engkau izinkan terjadi? Dia punya motor Suprafit zaman dulu, Suprafit. Ini motor dia. Supaya dia bisa pergi ke kecamatan atau ke kota. Punya Suprafit. Saya sudah bayangkan itu Suprafit. Dia parkirkan di halaman gereja. Ibadah jam 7. Jam 9 malam ini Suprafit sudah dicolong maling. Kurang ajar enggak? Habis ibadah dia ke parkiran. Suprafitnya udah hilang. Mungkin dalam hati dia bilang, Tuhan, aku ini punya Suprafit. Hidup di pedalaman. Loh, kok Tuhan izinkan Suprafit ini hilang? Lucunya lagi apa? Ada banyak motor berjejer-jejer di situ, punya jemaat. Yang dicuri ya Suprafit. Gobloknya orang umum. Padahal Suprafit udah tua. Kok bisa? Malingnya ini goblok. Ada motor yang lebih bagus, kok yang dicuri Suprafit? Kebetulan Suprafit punya pendetanya. Haleluya. Inilah kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita mulai belajar setia, kita mulai belajar dalam hidup perkenanan Tuhan, tetapi ujian, persoalan, tekanan hidup Tuhan izinkan terjadi. Abraham alami. Mengapa aku mengalami hal yang sulit ini Tuhan? Terjadi kelaparan besar. Lalu Abraham
Karena dia masih anak Tuhan mula-mula, masih baru, belum terlalu dewasa rohani, ngambil jalan pintas, dia pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Bukan meminta petunjuk Tuhan. Solusi apa Tuhan yang akan kulakukan ketika menghadapi kelaparan ini? Dia tidak tanya Tuhan. Dia langsung ambil inisiatif terbang pergi ke Mesir mencari pertolongan. Makanya ayat yang ke-10, ayat yang ke-12 tadi. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Abraham pergi ke Mesir. Haleluya. Ngapain? Minta pertolongan. Karena kelaparan pada saat itu di negerinya. Mesir adalah gambaran dunia. Saya teringat satu ayat lagi. Tuhan taruh di pemikiran saya. Rut. Tolong dibaca dulu Erika. Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Israel. Baca terus. Iya. Siapa yang pergi ke Moab? Naomi beserta dengan suaminya. Karena apa? Terjadi kelaparan besar di Israel pada saat itu. Di Bethlehem terjadi kelaparan besar. Apa arti Bethlehem? Apa arti Bethlehem? Ada yang tahu arti Bethlehem? Gak ada yang tahu? Saya juga dulu nggak tahu. Lalu saya cari tahu. Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem artinya rumah roti. Di situ banyak roti. Di situ ada kelimpahan. Bethlehem berbicara kelimpahan. Tetapi suatu saat Bethlehem ini Tuhan izinkan mengalami kelaparan. Dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan tidak berjanji terus memberi kelimpahan, tetapi ada kalanya kelaparan, kesulitan Tuhan izinkan untuk apa? Mengukur kadar iman kita. Tes. Tak tes dulu. Setia apa ora? Nek diberi kelimpahan, orang setia. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Yesus hebat, Yesus berkuasa karena penuh dengan kelimpahan. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kelaparan, kesulitan hidup? Bisa enggak kita mengatakan lagi haleluya? Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Bisa enggak? Tes, diuji. Di Bethlehem Tuhan izinkan kelaparan. Ternyata Naomi beserta suaminya tidak lulus tes. Mereka pergi ke Moab. Moab artinya apa? Dunia ini. Sama seperti Mesir, dunia. Mereka pergi ke Moab. Tinggal di Moab.
Haleluya. Di Moab apa yang terjadi? Matilah suaminya, kedua anaknya. Haleluya. Dan pada akhirnya Naomi pulang lagi ke Betlehem. Pulang lagi ke Betlehem. Ingat, jangan sekali-sekali meninggalkan rumah roti. Jangan sekali-sekali meninggalkan Betlehem. Jangan sekali-sekali meninggalkan negeri kita tatkala kita mengalami kekurangan. Lalu pergi ke dunia. Hei, kita melihat. Meninggal ini suami Naomi beserta kedua anaknya. Lalu kembali lagi ke Betlehem. Dan dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Karena aku meninggalkan Betlehem. Suami dan anakku meninggal di Moab. Orang yang coba-coba meninggalkan Tuhan. Orang yang coba-coba mengandalkan akal dan pikiran ketika terjadi kesulitan. Akan mengalami sesuatu malapetaka yang besar. Demikian juga dengan Abraham. Dalam situasi yang sulit, Abraham lebih berharap kepada Mesir dan dia bukan berharap kepada Tuhan. Abraham mencoba mencari jalan keluar dengan akal pikirannya menyelesaikan masalahnya, bukan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Abraham mencari jalan instan, bukan dengan pergumulan. Inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Orang-orang Kristen lebih banyak mencari jalan keluar dengan cara yang instan daripada bergumul duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan coba-coba. Untung Tuhan berbelas kasih kepada Abraham. Kalau tidak, istrinya sudah diambil oleh raja pada saat itu, dijadikan istri. Tapi Tuhan campur tangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, termasuk COVID ini, adalah bagian dari proses pendewasaan. Amin. Proses pendewasaan iman kita. Proses pendewasaan iman kita. Ada satu pujian berkata begini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Ini saya nyanyi lagu begini, nanti langsung NDC dengar, langsung dipotong ini YouTube saya ini, rupiahnya. Padahal saya nyanyikan sepenggal ini. Bila nanti, coba nyanyikan lagi. Memulihkan hidupku, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk kita bisa mendapatkan waktu Tuhan, dibutuhkan pergumulan dan proses, bukan instan. Tetapi pujian ini mengatakan, Dia akan memberi yang terbaik. Kalau kita apa? Kalau kita bertekun di dalam Tuhan. Di dalam pendewasaan iman ini kita kuat. Tidak pergi mengandalkan akal dan pikiran kita seperti Naomi dan Abraham ini pergi ke Mesir. Oh jangan. Haleluya. Jangan coba-coba.
Tuhan mengajar kita untuk berseru dan berharap kepadanya dan bukan kepada yang lain. Amin. Tuhan mau. Tuhan mau. Ketika kita menghadapi tekanan hidup, Dia mau kita berseru kepadanya, bukan cari jalan keluar secara instan. Bukan cari jalan instan. Tetapi terus berseru dan tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 tolong dibaca Erika. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mengandalkan atau yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Seperti pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada Mesir, bukan kepada Moab, bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Haleluya. Hari-hari ini kita hidup di ujung zaman yang penuh dengan tekanan-tekanan. Dan ini memang harus digenapi firman Tuhan. Saya cerita tadi sama Ibu Lois. Bu Lois, di akhir-akhir ini ada banyak pergumulan-pergumulan. Sakit penyakit ini, corona ini cukup membuat kita menjadi lelah, letih lesu, dan berbeban berat. Bukan hanya itu, kebutuhan-kebutuhan kita juga semakin meningkat. Saya tunjukkan tadi kepada Ibu Lois. Bu Lois, tolong perhatikan di samping garasi mobil. Apa? Ada jerigen sanitizer di sana berjejer-jejer. Satu gentong 5 liter harganya 150.000. Ada banyak pengeluaran. Semakin sulit. Ini keadaan saat ini. Tetapi yakin dan percaya. Ketika kita terus masuk dalam rencana Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kita akan diberkati. Amin. Kita akan diberkati seperti firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita pagi hari ini. Untuk kita tetap setia. Untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan tidak mencari pertolongan dari dunia ini. Tetapi mencari pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang mendengar firman ini dan yang melakukannya.